Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini saya akan membuat bahasan tentang open chord dan bar chord ya di dalam gitar. Nah, sebenarnya teman-teman bagi yang pemula itu sudah tahu ya bentukannya biasanya seperti ini, cuman nggak tahu namanya. Nah, ini saya kasih tahu, saya jelasin bahwa open chord ini seperti ini, bar chord ini seperti ini, dan juga kegunaannya seperti apa. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat menyimak sampai video ini sampai beres. Jangan lupa di subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan saksikan video-video saya lainnya. So, check it out. Kita sekarang bahas tentang open chord dan bar chord ya. Nanti kalau misalkan belum jelas, saya akan buat video-video berikutnya tentang bahasan yang sama. Intinya, yang dinamakan dengan open chord itu adalah sederhananya chord yang dia ada nggak semuanya dipencet ya. Jadi nggak semuanya dipencet, hanya menggunakan beberapa jari saja. Tetapi dia tetap harmonis gitu. Dia tetap menggunakan keluarga atau family dari not-not itu, not-not sebuah chord itu ya. Misalkan saya ambil E ya di sini. Nah, kalau kita bahas tentang tadi ada chord family atau ada triadnya, ada susunan dari sebuah chord. Misalkan kalau E itu kan ada E gis B ya. Nah, kita telaah bahwa dalam chord seperti ini itu pasti ada E gis B-nya. Ini E, ini B, ini E lagi, ini gis ya. Terus ini los, ini kan B, terus di ujungnya lagi E. Jadi sebetulnya isinya cuma 3 chord itu gitu loh. Nah, dari isi dari 3 chord itu terus kemudian dikombinasikan jadi sebuah chord gitu ya. Urutannya boleh macam-macam, tapi yang jelas chord E itu terdiri dari 3 not itu, dari 3 not itu yaitu E gis B sehingga membentuk sebuah chord. Nah, tadi saya bilang bahwa ini nggak dipencet seluruhnya kan, jadi yang mencet cuma 3 tangan ini aja, jadi seperti ini. Tapi untuk di strumming, untuk digenjreng, semuanya di strumming ya, karena semuanya masuk ke dalam keluarga chord itu, jadi semuanya harus di strumming. Nah, perlu diingat juga ada di chord yang lain ada beberapa chord yang dia nggak harus semuanya digenjreng ya. Jadi kita harus tahu dulu triadnya atau keluarga chord itu sendiri. Misalkan A. A itu kan isinya triadnya ada A cis E ya. Nah, chord yang ini, chord jenis ini, open chord yang ini, dia itu nggak ada untuk bassnya itu di E dipencet semua tuh nggak. Jadi misalkan kalau kita ngomong begini, semuanya digenjreng, semuanya di strumming, enggak, tapi hanya dari sini aja batasnya, dari A ini aja. Jadi cuman 5 string ini aja, 5 senar ini aja. Ini enggak. Kenapa? Karena dia E. Walaupun dia ada E-nya, tetapi kalau misalkan dia digenjreng, bunyinya itu akan aneh karena bassnya di E. Sedangkan kalau misalkan chord itu rumusnya, kalau dia chordnya chord A ya bassnya harus di A. Kalau misalkan dia chord E ya bassnya harus di E, seperti itu. Itu makanya kalau di dalam tabulatur atau misalkan ada gambar-gambar chord yang teman-teman lihat ya, bagian sini pasti disilang atau 0 ya, nggak dipencet. Kenapa? Karena bassnya itu harusnya di A. Begitupun juga dengan chord yang lain. Misalkan ada open chord yang seperti ini ya. Ini adalah D ya. Nah, D ini hanya 4 ini saja yang dibunyikan. Hanya 4 chord ini aja, yang 2 ini enggak. Kenapa? Karena paling rendah bassnya harus di D ya. Nggak boleh ada A, nggak boleh ada E. Walaupun dia misalkan ada A-nya, misalkan D fis A. D itu kan D fis A ya, kalau D mayor. D ada fis, ada A. Itu triadnya, itu family note-nya. Tetapi dia tetap nggak boleh ada bass A atau E, karena bukan do-nya gitu loh. Kalau misalkan dia D, maka dia bassnya juga harus di D gitu. Jadi ini sedikit cerita atau sedikit pengetahuan tentang open chord ya, supaya nanti ketika kita main nggak terasa aneh begitu. Jadi misalkan kita main di D, semuanya kita genjreng, semuanya kita strumming, ya tetap enak sih, cuman agak aneh aja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita strummingnya hanya bagian, nah ini lebih harmonis aja, lebih enak gitu, karena not-notnya benar-benar tersusun dengan baik gitu ya. Begitupun juga dengan C ya, ada C. Nah, C ini kan dari sini ya bassnya, jadi ini otomatis nggak dipakai, jadi kita hanya strummingnya kalau bisa seputaran 5 senar ini aja. Atau mau dipetik juga boleh.
ini ya, seputaran tentang open chord. Nah, saya akan tunjukkan sekarang chord yang saya dapat nyari sendiri, tapi umumnya juga dipakai oleh gitaris-gitaris zaman sekarang ya untuk bikin harmonisasi atau komposisi yang lebih modern. Saya akan contohkan begini chordnya. Saya coba main lagi. Nah, ini chord ini hasil penelusuran iseng-iseng aja ya. Jadi misalkan ini E, terus saya pengen naikin ke sini E-nya ya dengan posisi yang sama, tetapi saya nggak pakai jari yang penambahan lain. Nah, suaranya beda. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin buat komposisi musik, kalau misalkan teman-teman pengetahuannya masih minim, ya dicoba-coba aja gitu. Jadi nggak usah takut bereksperimen. Nah, terus saya ada A ya, ini memang agak sedikit tricky. Ini A-nya begini posisinya. Ini seperti ini ya. Jadi ada A, ada di sini cheese ya. Terus ada gisnya. Nah, ini bisa dikombinasi. Ini kalau misalkan digenjreng atau di strumming semua, ini bakal enak. Bunyinya akan, ini sebetulnya A mayor, tapi jadinya jadi agak gimana gitu. Ya. Nah, ini teman-teman bisa juga ini bisa kalau misalkan bikin lagu bisa eksperimen chord-chord seperti ini ya. Yang jelas kuncinya harus ada family note-nya itu atau triadnya. Misalkan teman-teman harus hafal dulu atau harus tahu dulu note itu apa saja isinya. Chord itu isinya apa aja. Misalkan kalau C itu ada C E G, G itu G B D, kalau D itu D vis A itu A cis E. Nah, itunya teman-teman harus tahu dulu supaya nggak salah mencet. Karena kalau nggak ada dari tiga itu pasti bakal falas jadinya. Ya, jadi kuncinya seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang terakhir ini saya pakai E ya, tapi E-nya itu saya tambahin ini ya. Jadi yang nada di sini saya pindahin ke sini. Jadi saya angkat. Jadi kalau E biasa kan ini kan. Sekarang coba kalau saya pindahin, saya tambahin ada fizz-nya di situ. Suaranya jadi lebih indah kan, jadi lebih enak kedengeran gitu, lebih modern banget lah gitu ya, lebih gaya-gaya anak sekarang. Nah, ini sedikit cerita tentang eksperimen di open chords ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit juga tentang bar chord ya, atau barré chord ya, kalau sering ditulis di teori-teori musik barat itu. Nah, seperti ini ya. Mungkin kalau teman-teman saling familiar, ada yang bilang ini kunci tongkat, kunci gantung ya, apapun itu, yang jelas bentukannya seperti ini. Kalau bahasa teorinya itu bar chord ya. Nah, bentuknya bar chord ini memang kalau bagi pemula umumnya agak lumayan ya. Kenapa? Karena dia harus mencet semua ya, semuanya harus kena ini. Jadi misalkan ini F, ini harus seperti ini ya, berdiri seperti ini harus bunyi semua. Biasanya kalau awal-awal itu pasti kasusnya mirip semua, klasik, nggak bunyi gitu, itu wajar ya, karena memang tangannya belum kebentuk aja. Terus ini begini ya, ini F, terus ada tanda, ada di sini ada tengah-tengah begini. Nah, keuntungannya kita main bar chord itu kalau yang bagi yang udah terbiasa itu nanti bisa buat main lagu-lagu yang style ritmenya kayak gini. Nah, kita lebih enak kontrolnya gitu. Daripada yang seperti ini. Ya, yang seperti ini pakai open chord tadi. Itu lebih enak aja gitu.
Terus juga dia bisa apa namanya, bisa mobile-nya lebih gampang ya, kemana-mana bolak-baliknya gitu. Cuman memang kalau untuk pemula dia lebih disarankan pakai yang open string aja, open chord aja ya, karena lebih gampang ya. Kebanyakan kalau awal-awal itu memang agak masalahnya di bunyi sih, bunyinya itu nggak terlalu apa namanya, jernih gitu ya, karena memang ini agak sedikit tricky ya, ada trik-triknya gitu, dan ini perlu dipelajari lebih lanjut gitu. Tapi sebetulnya nggak susah juga sih mempelajari tentang bar chord ini ya. Seperti itu teman-teman tentang bar chord ini. Misalkan kita G, kita bandingkan ini G open string, open chord ya, seperti ini GBD ini, terus satu ini boleh pakai ini juga ya, seperti ini. Tapi kalau misalkan G di bar chord itu seperti ini, bunyinya mirip. Kenapa mirip? Karena notnya yang dipencet yaitu itu aja, keluarganya cuman GBD aja ya. Kalau di sini kan kalau kita telusuri ini G, B, ini D, ini G, ini B, ini G lagi. Ini juga sama. Ya, ini G, ini D, ini G lagi, terus ini ada B di sini. Jadi sebetulnya walaupun posisinya beda, notnya itu aja. Itu sebabnya suaranya sama. Cuman memang untuk karakter bunyi kadang-kadang orang lebih memilih selera ya. Misalkan kita ingin lagu-lagu yang lebih santai, lebih komposisinya lebih melodius, kita banyak milihnya pakai open chord ya, yang tadi itu ya, misalkan seperti ini gitu ya, atau yang pakai yang seperti ini. Kan kalau kita misalkan pakai bar chord mungkin karakternya akan berbeda ya. Nadanya sama, notnya sama, melodinya sama, tetapi karakternya yang berbeda. Nah, seperti ini. Bedakan dengan yang ini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya tentang bahasan open chord dan bar chord ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu semangat belajar musiknya, dan seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan komentar, juga saran juga boleh ya, apapun itu untuk membangun channel saya, dan support terus ya. Sampai jumpa.